Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah kita untuk mengawali segala aktivitas kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka dari itu mari kita persiapkan hati, pikiran kita, waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 309 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bersama Yesus Tuhan lakukan tugasmu, jadikanlah firman-Nya pegangan hidupmu. Tuhanlah besertamu siang atau malam dalam pekerjaanmu, berkat-Nya melimpah. Tiap pagi panggilah Tuhan Yesus Kristus, agar dalam bekerja Tuhan menolongmu, akan dilindungi-Nya kau setiap waktu, akan dihapuskannya semua dosamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, Allah yang selalu memberikan kehidupan yang baru di dalam hidup kami. Pada pagi hari yang indah ini, Engkau membangunkan kami dari tidur kami. Engkau memberikan nafas kehidupan buat kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, terlebih dahulu kami hendak disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan, pegangan, pelita di dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Di bahasa Batak Toba dikatakan pinuji madebata naso manulak kontangiaku manang asini rohana pe sianau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang boleh menjadi tema dari nats kita pada pagi hari ini adalah Tuhan telah mendengarkan doa kita. Mendengarkan doaku, mendengarkan doa kita semuanya. Satu kesimpulan dari pemazmur yang mengatakan
bahwa Tuhan telah mendengar dan memperhatikan doanya. Tuhan tidak pernah menolak permohonannya. Ayat ini juga meyakinkan kita bahwa Dia adalah Bapa kita, sehingga kita mampu berkata, "Ya Aba." Bapa yang selalu baik, Bapa yang memberikan apa yang kita minta kepadanya seturut dengan kehendak-Nya. Hal ini mengingatkan kita juga akan pengajaran Tuhan Yesus tentang hal berdoa, di mana dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai 11 bahwa adakah di antara kita yang memberikan batu ketika anaknya meminta roti, atau ular bagi anaknya yang meminta ikan? Sedangkan orang jahat sekalipun tahu melakukan yang baik bagi anak-anaknya. Lebih dari itu, Tuhan itu maha baik. Dialah Bapa kita. Sebelum kita meminta, Dia sudah memberi. Sebelum kita berseru kepadanya, Tuhan telah memperhatikan dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, jika pemazmur menyebutkan, Tuhan telah mendengarkan doaku, bukan berarti hidupnya telah sempurna. Bukan berarti tidak ada masalah dan tidak ada lagi yang kurang di dalam kehidupannya. Dia memang menikmati begitu banyak pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Namun bukan berarti hidupnya tanpa pergumulan. Daud juga bergumul berat. Dia menjerit, dia menangis di tengah pergumulannya, di tengah tantangan, penderitaan yang dia hadapi. Maka dari itu, Mazmur ingin mengajak kita semuanya. Dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan ada dan bertindak untuk menjawab dan memberikan yang terindah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu kembali merevitalisasi akan makna doa dalam hidup kita. Benar apa yang dikatakan oleh Martin Luther, doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Jika kita tidak bernafas, tentulah kita sudah mati. Atau sama seperti bahan bakar pada mesin, jika bahan bakarnya habis, maka mesin akan mati dan tentu tidak akan bisa bergerak lagi. Begitu juga dengan doa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, doa bukanlah hanya menyampaikan sejumlah daftar permohonan kita kepada Tuhan. Jika demikian, kita hanya sebatas peminta, receiver. Pemazmur datang berdoa ke rumah Tuhan, memberikan persembahannya kepada Tuhan, giver. Dengan demikian, doa mengubah hidup kita dari receiver change to be giver. Doa mengubah hidup kita dari hanya meminta kepada mempersembahkan hidup untuk dipakai menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Tidak ada doa yang sia-sia, asal dilakukan dengan kesungguhan hati. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar pasti menjangkau hadirat Tuhan. Kita memang tidak mengetahui cara Tuhan menjawab doa-doa kita. Namun yang pasti Bapak Ibu, Ia mengingat segala apa yang telah kita mohonkan kepadanya.
Dan Dia pasti akan menjawab doa kita seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa mengubah segala sesuatu. So, saudaraku sekalian, pujilah Allah. Maka dari itu pemazmur ingin mengajak, mari pujilah Tuhan. Sampaikanlah puji-pujian kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak doa kita. Dan Tuhan tidak pernah menjauhkan kasih setianya dari kita. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka biarlah kehendak Tuhan dan rencananya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pujian kita hanya kepada Tuhan yang selalu mendengar dan tidak pernah menolak doa kita, yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada kita. Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, berdoalah, mintalah kepada Tuhan kekuatan dan kemampuan. Mintalah kepada Tuhan hikmat supaya kita dapat menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini, esok, dan selamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang selalu mendengarkan doa kami, Allah yang tidak pernah menolak permohonan kami, Allah yang selalu mengerti akan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kasih setiamu kepada kami. Oleh karena itu Bapa, pujian kami, hormat kami hanya kepadamu saja. Biarlah kehendak Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kemanapun kami melangkah, apapun aktivitas kami yakin dan percaya Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melawat kami, karena Tuhan akan ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Tekun di dalam doa
Saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam sehat, shalom.